Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Yanita Trisetianingsih MKep yang saya hormati. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Silawati dengan NPM 2222010063 dan rekan saya Syakura Rahadatul Aisyah Yuliadi, NPM 2222010062. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 yang bertemakan teori Kurt Lewin. Definisi berubah menurut Kurt Lewin. Berubah adalah sebuah proses yang membuat sesuatu atau seseorang berubah dari keadaan sebelumnya dan dapat menyebabkan perubahan perilaku individu. Teori Lewin dikenal secara eksplisit menegaskan bahwa perubahan merupakan hal yang nyata. Tahap berubah menurut Kurt Lewin ada 3. Yang pertama ada tahap konversi atau pencairan. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengubah keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Masalah biasanya muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasikan masalah dan memilih jalan keluar yang baik. Yang kedua ada tahap moving atau bergerak. Proses perubahan pada tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup, serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada tahap referencing atau pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang telah mencapai tingkah atau tahap baru dengan keseimbangan yang baru. Tugas perawat sebagai agen berubah berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Ada faktor pendukung terjadinya perubahan menurut Kurt Lewin. Faktor pendorong merupakan alasan individu dalam organisasi termotivasi untuk ikut melakukan perubahan. Faktor yang mendorong perubahan yaitu 1. Kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada kebutuhan dasar interpersonal yang terdiri dari kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama, kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol, kebutuhan untuk dikasih, kedekatan, dan perasaan emosional. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Syakurah. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor penghambat terjadinya perubahan menurut Kurt Lewin. Faktor penghambat mempresentasikan alasan individu dalam organisasi dan untuk melakukan perubahan. Faktor yang menghambat perubahan yaitu yang pertama ada mengancam kepentingan pribadi, yang kedua ada toleransi untuk berubah, yang ketiga ada sebagai reaksi psikologik, dan yang keempat ada persepsi yang kurang tepat. Selanjutnya ada keterbatasan teori berubah menurut Kurt Lewin. A. Metode Lewin terlalu sederhana dan tidak cocok untuk organisasi besar yang memiliki inovasi yang tinggi. B. Metode Lewin terlihat menganjurkan pendekatan manajemen perubahan dari atas ke bawah, di lain pihak mengesampingkan pendekatan manajemen dari bawah ke atas. C. Diperlukan upaya yang cukup besar dalam memastikan perubahan tersebut diaplikasikan, tidak hilang serta dijaga keberlangsungannya. Salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat dan menanam perubahan dalam budaya organisasi dan diaplikasikan dalam cara berpikir dan bertindak baik bagi individu atau organisasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut teori Kurt Lewin,
Berubah adalah sebuah proses yang membuat sesuatu atau seseorang berubah dari keadaan sebelumnya dan dapat menyebabkan perubahan perilaku individu. Ada 3 tahap dari perubahan menurut teori Kurt Lewin, yaitu tahap unfreezing atau pencairan, yang kedua ada tahap moving atau bergerak, dan yang ketiga ada tahap refreezing atau pembukuan. Faktor yang mendorong perubahan yaitu kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar interpersonal. Faktor yang menghambat perubahan yaitu mengancam kepentingan pribadi, toleransi untuk berubah, sebagai reaksi psikologik, dan persepsi yang kurang tepat. Keterbatasan dari metode manajemen perubahan Lewin adalah metode Lewin terlalu sederhana dan tidak cocok untuk organisasi besar yang memiliki inovasi yang tinggi, dan metode Lewin terlihat menganjurkan pendekatan manajemen perubahan dari atas ke bawah. Di lain pihak, mengesampingkan pendekatan manajemen dari bawah ke atas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.